Halo teman-teman semua, kembali lagi di playlist tantangan coding harian versi WPU di 2024 ini. Kali ini kita masuk ke tantangan hari keempat ya. Langsung kita lihat soalnya. Kali ini nama soalnya adalah sentence smash. Jadi sentence itu apa? Kalimat ya. Kalimat smash itu apa? Menghancurkan. Apa nih maksudnya? Ini ada hubungannya sama string, array, dan dia fundamental. Oke, jadi persiapkan diri mengenai fungsi-fungsi pada string, fungsi-fungsi pada array, dan juga fundamental. Yang fundamental itu biasanya pengulangan, pengkondisian, tipe data. Let's go. Jangan lupa selalu kita kasih bintang dulu. Mari kita baca. Sentence smash. Buatlah sebuah fungsi yang menerima array of words. Jadi array yang isinya kata-kata dan smash them. Oh, disatuin, digabung, digeprek. Digabung jadi sebuah kalimat dan kembalikan kalimatnya. Jadi ada array yang isinya banyak kata, terus kita gabung kata-kata itu menjadi sebuah kalimat. Kita bisa abaikan kebutuhan untuk membersihkan kata-kata dari tanda baca. Oke, jadi kita nggak peduli sama tanda baca ya, kutip, terus juga minus, itu kita abaikan. Ini karena masih yang 8Q ya. Ini kalau misalkan soalnya naik levelnya jadi 6Q gitu misalnya, saya yakin ada soal yang sama, tapi kita peduli sama tanda baca. Kayaknya ini karena masih gampang, nggak usah pedulikan katanya ya. Tapi kita harus menambahkan spasi di antara huruf. Oke, hati-hati. There shouldn't be oh, jadi nggak boleh ada spasi di awal dan di akhir dari katanya. Oke, udah paham soalnya? Gabungin. Nah, ini lihat. Ini kita dikasih array, maka kita harus gabungin hello, world, this, is, great. Digabung jadi hello world, this is great, tapi ada spasinya. Nggak boleh ada spasi di awal, nggak boleh ada spasi di akhir. Aman? Mari kita train. Oke, sambil nunggu kita buka lagi Visual Studio Code-nya. Apa nama fungsinya? Smash ya. Kita bikin file baru, kita kasih nama 4 smash.js. Oke, kita contek lagi atasnya. WPU Coding Challenge 2024, hari keempat, soalnya yang ini ya. Kita copy. Teman-teman cek di deskripsi link ke soalnya. Dan juga link ke playlistnya. Lihat video episode pertama kalau pengen tahu gimana cara kita setup semua ini ya. Oke, sekarang kita kopikan smash-nya. Oh iya, jangan lupa jalankan Quokka-nya teman-teman. Ctrl, Shift, P, pilih Quokka, start on current file. Supaya nanti kita bisa debug secara live atau real time. Sip, dah tinggal kita masukin pengujiannya. Kita ambil dari yang sebelah kanan ya. Kita ambil yang panjang aja. Hello, this is really long sentence. Nah, ini kita copy. Kita copy. Nanti kita lihat hasilnya ya. Kita console.log smash. Baru ini kita masukin. Oke. Oh, ada 2 smash-nya. Hapus 1. Smash. 1, 2. Oke. Udah ya. Ini. Ntar kita rapihin bisa nggak? Oh, langsung nutup. Oke, sekarang ini kalau kita kembalikan words-nya. Nah, dia akan mengembalikannya array yang sama ya. Kita masukin array-nya ini, dikembalikan array yang sama. Kita nggak mau mengembalikan array yang sama, kita butuh gabung. Tadinya, this is a really long sentence, jadi satu kalimat. Ini sebenarnya kalau teman-teman pakai bahasa JavaScript, gampang banget. Di JavaScript ada sebuah fungsi yang namanya join. Itu fungsinya untuk menggabungkan seluruh isi pada array menggunakan sebuah delimiter. Caranya cukup kita kasih titik join. Gini. Nah, kalau misalnya kita tulis join aja, lihat nih, ini hasilnya. Maka seluruh elemen pada array-nya nempel. Tapi, secara otomatis, dia ngasih delimiter. Delimiter tuh pembatas ya, koma gitu. Kita bisa pilih sendiri mau delimiternya apa. Kalau kita nggak mau pakai delimiter, kita bisa kasih kutip-kutip di sini. Nanti, dia nempel tanpa ada delimiter. Oke? Kita bisa bebas kasih delimiter apapun. Misalnya kita mau kasih tanda minus, gitu ya. Maka nanti pemisahnya itu minus. Tapi kan kita nggak mau minus ya. Kita nggak mau minus, nggak mau bintang. Ya, kita maunya apa? Spasi. Udah selesai. Ya, jadi caranya gampang banget. Tinggal kita join pakai delimiternya spasi. Ini pasti bener ini. Coba ya, kita tes. Iya, sudah. Gimana? Mau dikumpulin nggak? Udah beres sebetulnya ya. Kalau mau dibikin satu baris, geng one-liner mana nih? Kita bikin jadi satu baris, harusnya kalian udah tahu ya. Kalau ngikutin dari episode 1, kita punya yang namanya arrow function. Jadi kita bisa bikin nama variabelnya smash yang berisi arrow function yang parameternya words sama dengan lebih besar dari words.join. Nah, ini versi sebarisnya. Sama aja. Oke, kita coba. Harusnya benar.
Sip ya, jadi mau pakai yang ini bisa, mau pakai yang ini bisa. Tapi kayaknya bukan WPU kalau kita nggak coba yang versi barbarnya. Gimana? Anggap begini, kan kita dikasih sebuah fungsi bawaan ya, yang ini gratis, gampang banget dipakai, fungsinya untuk menggabungkan elemen pada array. Anggap kita nggak punya fungsi join, coba. Bisa nggak? Kita akan menggunakan looping biasa. Kita pakai for aja. Kita akan looping setiap elemen pada array, terus kita tempelin satu-satu manual. Kita jahit ya, kita tempel, kita susun gitu supaya numpuk. Ini kayaknya bisa ya. Misalnya gini, kita harus punya dulu sebuah variabel buat nampung nilainya. Kita bikinnya pakai let ya. Kenapa pakai let? Karena kita akan jahit variabelnya. Kita tempel, yang artinya kita akan isi ulang variabelnya ya. Jangan gunakan const. Const nggak boleh diisi ulang variabelnya. Jadi kalau misalkan kita punya result misalnya, atau kita punya, ya udah result ya. Result gitu. Awalnya nilainya kosong. Nanti begitu kita isi, misalkan gini, result, diisi, kan gitu caranya ya. Sandika gitu. Nah, lihat diomelin langsung kita. Assignment to constant variable. Nggak boleh. Kita ngisi ulang variabel yang kita deklarasikan menggunakan keyword const. Jadi harus let. Ya, jangan lagi pakai var. Pokoknya kalau var nggak boleh lah ya. Kita pakainya let aja. Sekarang boleh. Jadi tadinya kosong, ditumpuk. Ini sama aja dengan gini ya. Sandika. Gitu ya. Oke, tapi sekarang kita nggak mau ngisi ini. Kita maunya looping. Kita telusuri dulu isi array-nya, terus kita susun, kita jahit. Kita looping menggunakan for biasa aja. Kita let i sama dengan 0. Kita mulai dari array index pertama yang ini. Ya, kan indeks pertama pada array itu dimulai dari 0. Terus kita looping sebanyak elemen pada array. Jadi kita tulis i lebih kecil dari array-nya, terus kita hitung panjangnya berapa. Baru kita telusuri satu-satu secara increment i++. Oke, sekarang kita tumpuk result kayak tadi, ditambah dengan array words dengan indeks ke i. Gitu. Jadi kita tumpuk. Nanti kita kembalikan hasilnya. Return result. Nah, berhasil tuh ditumpuk. This is a really long sentence. Tapi problemnya adalah nempel semua. Sekarang gimana kalau setiap numpuk satu gitu ya. Setiap numpuk satu kata, kita kasih spasi. Jadi kita tulis lagi result, spasi gitu. Manual aja. Tuh, jadi sekarang ada this, spasi, is, spasi, a, spasi, really, spasi, long, spasi, sentence, spasi. Nah, ini problem. Ini kalau kita jalanin, error pasti. Kita coba kumpulin ya. Kita coba kumpulin, kita tes. Merah pasti. Tuh. Kenapa? Karena hello world spasi. Nah ini nih. Tuh. Jadi dia nggak boleh ada spasinya. Hello. Gimana caranya? Nah berarti kita nggak boleh kasih spasi untuk semua kata. Jadi kita harus cek dulu. Semua kita kasih spasi, kecuali yang terakhir. Gitu ya. Jadi ini kita harus kasih kondisi. Jika ketemu kata yang terakhir, jangan dikasih spasi. Gitu. Jadi jika kata yang terakhir itu gimana ngeceknya? Saat ini, kita cek dulu ya, words.i, atau i ya. I itu kan indeks ya. I-nya sekarang udah sampai mana? Ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Nah, kalau 1, 2, 3, 4, kasih spasi. Tapi begitu 5, jangan. Jadi kalau i-nya tidak sama dengan, atau sama dengan? Tidak sama dengan ya. Kalau tidak sama dengan kata terakhir, berarti gimana? Kita ambil words.length. Ini panjangnya kan? Panjangnya itu jumlah elemen pada array. Panjangnya itu berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Padahal kita butuhnya 5. Kalau length itu ada berapa jumlahnya? Kalau indeks itu pasti lebih kecil 1 daripada length. Jadi kita kurangi 1. Kalau i-nya lebih kecil dari words.length, berarti ini 5 ya. Maka kasih spasi. Tapi kalau sama, jangan kasih spasi. Ini kalian bisa kasih kurung kurawal. Gini. Ini bener nggak? Nah, bener ya. This is a really long sentence. Atau kalau cuma sebaris, nggak usah pakai kurung kurawal, tapi simpen di sebelahnya. Gini. Jadi kalau mau dia sebaris. Udah bener ya. Ini kalau versi barbar ya. Kita coba kumpulkan. Harusnya bener sih. Iya, hijau. Sip. Itu dia versi barbar dan versi singkatnya. Ini terserah kalian mau pakai yang mana ngumpulinnya. Boleh, yang penting logiknya dapet ya. Sip, kita kumpulin yang ini aja. Kita attempt. Sudah, kita tinggal submit. Mari kita lihat jawaban teman-teman yang lain. Oh, join paling banyak ya. Ini yang jawab, yang ngasih best practice ada 1000. Berarti emang paling gampang sih. Join pakai arrow function. Ini pakai join juga, join. Nah, ada juga tuh.
Yang pakai barbar ada. Kalau tidak sama words, iya betul. Word length -1, oke. Iya sama dengan punya kita ya. Result words.i benar. Join dah. Kayaknya nggak ada lagi yang. Oh ini lebih kecil ya. Smash sama dengan kok lebih kecil ya dari kita. Oh sama aja. Dia nggak pakai kurung. Udah sisanya. Oh ini. Apa ini ada reduce. Ini too much sih kalau ini ya. Smash 1, smash 2. Nggak perlu. Ini kayak kebanyakan deh. Sudah, itu dia untuk hari keempat ya. Kita kumpulkan dulu ke GitHub kita. Ini kita tulis apa? Day 4 ya. Day 4. Dah, kita commit, kita sync. Harusnya di-push ke repository kita. Oke, mantap. Sekali lagi, teman-teman boleh cek repository dan juga link-link yang ada di deskripsi untuk ngikutin juga challenge-nya. Ya, jadi itu aja untuk tantangan hari keempat. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu lagi di tantangan berikutnya. Saya Sandika Gali pamit dan seperti biasa, jangan lupa titik koma.